Yang saya mau ingatkan juga nih, khususnya karena udah berdekatan dengan Idul Fitri, maka saya ingatkan juga, selain kita tingkatkan ibadah, jangan lupa tunaikan zakat fitrah. Ini zakat fitrah penting, Pak. Sampai dinyatakan di dalam hadis, inna thawab Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ard hatta yu'addi zakatul fitrah ila mustahiqiha. Dalam riwayat hadis bahwa pahala ibadah kita, Pak, di bulan Ramadan, pahala puasa kita, pahala ngaji kita, pahala sedekah kita, pahala sholat kita, jadi semua ganjaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini mu'allaqun bainas sama'i wal ard, masih gantung antara langit dengan bumi, belum diterima sama Allah. Sampai kapan? Sampai ditunaikan zakat fitrah kepada orang yang berhak. Artinya mau pahala kita diterima, ibadah kita diterima, jangan lupa ngeluarin zakat fitrah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sedikit saya ingin jelaskan bahwasanya siapa sih orang yang diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Orang yang wajib menunaikan zakat fitrah kalau memenuhi 3 syarat. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka wajib bagi dia menunaikan zakat fitrah. Apa itu? Yang pertama, beragama Islam. Non muslim gak wajib menunaikan zakat fitrah. Artinya nanti orang non muslim begitu dimasuk Islam mu'allaf, apakah kita ingat dia udah berapa tahun nih kalau zakat fitrah keluarin? Enggak wajib, hadirin. Jadi yang wajib orang Islam, non muslim tidak wajib. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan bagian daripada Ramadan juga mendapatkan bagian daripada Syawal. Maksudnya gimana, Beb? Insyaallah kita semua dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat oleh Allah. Jadi kalau kita dapetin, Pak, nanti malam takbiran, kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala malam takbiran nanti, maka kita termasuk orang yang mendapatkan Ramadan dan Syawal. Kalau ada orang meninggal, mungkin tetangga kita, saudara kita nih di bulan Ramadan ini banyak ada yang meninggal, kita bilang, Beb, orang tua saya meninggal pada tanggal 7 Ramadan kemarin nih, 7 Ramadan meninggal. Sekarang ntar waktu lebaran, aneh wajib gak ngeluarin zakat fitrah buat orang tua saya yang udah meninggal? Kita katakan enggak. Kenapa? Sebab orang tua ente meninggal 7 Ramadan, arti dia cuma dapatkan Ramadan, tidak dapatkan Syawal. Sedangkan syaratnya orang yang wajib menunaikan zakat fitrah kalau mendapatkan Ramadan dan mendapatkan Syawal. Syawal itu kapan? Malam takbiran, itu maghrib. Begitu maghrib malam takbiran itu Syawal. Arti kalau dia masih hidup di malam takbiran, maka orang tersebut wajib ditunaikan zakat fitrah. Tapi kalau seandainya meninggalnya sebelum malam takbiran, maka tidak wajib bagi ahli warisnya mengeluarkan zakat fitrah buat orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Contoh lain biar lebih mudah, hadirin. Kalau seandainya ada seorang ibu melahirkan di malam takbiran, ini ibu melahirkan bayi di malam takbiran, malam takbiran maghrib jam 7 malam lahir bayi, jadi lahir pas malam takbiran. Apakah wajib bagi orang tua ini bayi menunaikan zakat fitrah atas bayi ini? Jawabannya juga enggak. Kenapa? Sebab sang bayi cuma dapatkan Syawal, tidak dapatkan Ramadan. Lahirnya malam takbiran sebabnya. Jelas ya? Biar gampang lagi nih contoh berikutnya, insya Allah bisa lebih paham. Jadi kalau seandainya ada seorang ibu melahirkan bayi di akhir Ramadan sebelum maghrib, contoh tanggal 30 Ramadan lahir bayi, jam 5 sore 30 Ramadan lahir bayi, jam 7 malam meninggal di bayi, jadi usianya cuma 2 jam, Pak. Jam 5 lahir, sebelum buka puasa, sebelum malam takbiran, meninggalnya habis maghrib malam takbiran. Jadi jam 5 lahir, jam 7 meninggal. Maka sekarang wajib bagi orang tuanya untuk menunaikan zakat fitrah untuk sang bayi yang sudah meninggal ini. Kenapa? Sebab sang bayi dapatkan Syawal, dapatkan Ramadan, juga dapatkan Syawal. Jelas kan? Makanya di sini kadang ada timbul pertanyaan, Beb, orang tua saya udah meninggal, wajib kan saya menunaikan zakat fitrah? Lihat dapat Syawal enggak? Enggak, khalas, enggak wajib. Nah, tidak wajib. Nah, yang ketiga, hadirin, seseorang diwajibkan menunaikan zakat fitrah jikalau dia memiliki kelebihan makanan pokok atas dirinya, untuk dirinya dan untuk orang yang wajib diberikan nafkah pada hari raya dan malam setelahnya. Jadi diperhitungkan itu adalah hitungannya dari mulai lebaran sampai malam.
dia punya kelebihan makanan pokok, maka ketika dia memiliki kelebihan makanan pokok, maka wajib bagi dia menunaikan zakat fitrah. Walaupun dia belum beli beras, tapi duit ada, khalas sama aja. Artinya kalau dia punya uang lebih untuk bisa beli beras buat lebaran dan malamnya buat diri dia dan juga keluarganya, maka orang kayak gini kalau ada lebihnya wajib menunaikan zakat fitrah. Nah, yang saya mau ingatkan nih hadirin hadirat, dalam kasus yang ketiga ini nih, syarat ketiga ini, artinya kalau ada mustahik dia sebelum Id, sebelum hari raya Idul Fitri, itu kan zakat fitrah udah dibagiin tuh, betul ya? Kadang dia dapat dari masjid, dapat dari musola, dapat dari tetangga. Jadi orang tahu ini orang miskin, maka masjid ngirimin zakat fitrah ke dia, musola sekitar ngirimin zakat fitrah juga ke dia, tetangga ngirim zakat fitrah ke dia, sehingga hadirin pas dihitung-hitung berasnya udah hampir 1 karung. Dapat dari mana-mana sebabnya ya, hampir 1 karung. Tapi pertanyaannya, ini orang wajib nggak menunaikan zakat fitrah? Jawabannya wajib hadirin. Jadi jangan mentang-mentang mustahik, wah ini mustahik nggak ngeluarin, tunggu dulu terpenuhi 3 syarat nggak? Ini beragam Islam nggak? Islam be. Tapi dapatkan Ramadan solo, dapatkan punya kelebihan makanan ada be. Dia pun wajib menunaikan zakat fitrah. Jadi jangan mentang-mentang mustahik cuma nerima kagak ngeluarin. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, siapapun dia wajib menunaikan zakat fitrah. Hakadha. Jadi ini poin-poin ini hadirin ya, harus kita siapkan. Jangan lupa. Jadi jangan ditunda-tunda Pak. Ini kadang nih sekarang udah mepet nih. Kadang kita kasihkan nanti deh. Ya. Tarsok akhirnya lewat hadirin. Sebab zakat fitrah itu wajib dikeluarkan. Ya. Dari kapan tuh? Itu dari malam takbiran tuh. Itu udah wajib tuh. Sampai kapan? Sampai naiknya imam ke atas mimbar. Itu afdalnya tuh saat itu tuh. Kalau seandainya ditunda mengeluarkan sampai kelar sholat id, kelar sholat id baru pengen mengeluarkan zakat fitrah, maka hukumnya makruh. Makruh, cuma tetap wajib dikeluarin. Tapi makruh nundanya, bukan makruh ngeluarinnya. Makruh karena dia menunda sampai kelar sholat id. Sampai kapan waktu makruh? Dari kelar sholat id sampai maghrib. Kalau dia ngeluarinnya maghrib ke atas, setelah maghrib, jadi sholat id tadi nih subuh, tadi pagi pas isya baru mau ngeluarin zakat fitrah, artinya udah telat ya. Telat semalam ya, artinya udah kelar sholat id, hari sholat id kelar, malam baru menunaikan zakat fitrah, maka yang sekarang hukumnya jadi haram. Haram bukan haram jadi nggak boleh ngeluarin, lah tetap wajib dikeluarin, haram karena nundanya. Makanya di situ jangan kita entengkan zakat fitrah, tunaikan. Berikan kepada mustahiknya yang udah diajarkan dalam syariat kita. Berikan biar ibadah puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini sedikit yang saya sampaikan hadirin, dan saya berikan